selamat datang di presentasi kami tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Winanti, kemudian ada Novita Haryani, dan juga ada Miranda E. Panjaitan. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mulai dari konsep dasar sistem, data dan informasi, sampai penerapan sistem informasi manajemen dalam dunia nyata. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasan pertama. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu konsep dasar sistem. Nah, sistem itu bisa diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap kegiatan, baik itu kecil maupun besar, pasti melibatkan sistem supaya semuanya bisa berjalan lebih teratur dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem. Secara sederhana, sistem adalah kesatuan dari komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama mencapai tujuan. Ada dua bentuk sistem nih. Yang pertama, sistem fisik. Contohnya tuh sistem komputer. Dan yang kedua ada sistem konseptual, seperti sistem akuntansi atau prosedur kerja. Jadi, sistem itu bisa nyata atau bisa juga berupa aturan dan konsep. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik sistem. Sebuah sistem punya beberapa ciri penting, seperti adanya komponen, batas, dan lingkungan yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Selain itu, ada juga input, proses, dan output, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau semua elemen ini berjalan seimbang, sistemnya akan berfungsi dengan baik. Berikutnya kita masuk ke klasifikasi sistem. Sistem bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal. Ada sistem abstrak yang berupa ide dan sistem fisik yang nyata secara bentuk. Lalu ada juga sistem alamiah yang terjadi secara alami dan sistem buatan manusia yang sengaja dirancang untuk tujuan tertentu. Nah, selain itu, sistem bisa bersifat terbuka ataupun tertutup, tergantung pada sejauh mana ia berinteraksi dengan lingkungan luar. Oke, di sini kita bahas dulu tentang data sebelum masuk ke informasi ya. Nah, data adalah sekumpulan fakta mentah, bisa berupa angka, teks, atau simbol yang belum memiliki makna. Nah, dari data inilah nantinya akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan bahas tentang klasifikasi data. Data bisa dibedakan dari berbagai sisi. Berdasarkan bentuknya, ada data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian berdasarkan sumbernya, bisa dari internal organisasi maupun eksternal. Lalu dari cara memperolehnya, ada data primer dan sekunder. Data juga bisa dibedakan berdasarkan cakupan, dinamika, dan skala pengukurannya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah hingga memiliki arti dan nilai bagi penggunanya. Informasi membantu kita memahami kejadian nyata dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, semakin baik proses pengolahan datanya, semakin bermanfaat juga informasinya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kualitas informasi. Kualitas informasi di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah akurat. Artinya informasi harus bebas dari kesalahan, kemudian juga jelas dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan dan tidak terlambat. Dan yang ketiga adalah relevan. Artinya informasi harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Baik teman-teman, selanjutnya adalah nilai informasi. Nilai informasi ditentukan oleh manfaat yang diperoleh dan dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Informasi bernilai jika sudah diperoleh lengkap, tepat waktu, jelas, dan dapat diukur. Fungsi utamanya adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, kemudian adalah pemakaian informasi.
Pemakaian informasi di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah informasi dipakai untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah membantu manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang ketiga, pemakaian informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dan yang terakhir adalah informasi digunakan sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tingkat manajemen yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan membahas komponen kualitas informasi. Yang pertama di sini ada root of information atau akar, artinya informasi awal dari sumber yang paling pertama. Kemudian ada bar of information atau batang, informasi pokok yang butuh penjelasan pendukung. Yang ketiga bar of information atau cabang, informasi lanjutan yang hanya bisa dipahami jika info sebelumnya itu sudah jelas. Kemudian yang keempat adalah stick of information atau tangkai, yaitu informasi pelengkap atau pengayaan. Yang kelima adalah bud of information atau pucuk, informasi kecil tapi penting akan berkembang di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah leaf of information atau daun, yaitu informasi pelindung yang menjelaskan kondisi atau situasi pasti, misalnya cuaca ataupun musim. Oke, selanjutnya saya membahas sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan, meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, proses, dan jaringan komunikasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi agar dapat mendukung pengambilan sebuah keputusan atau koordinasi, pengendalian, serta aktivitas bisnis dalam sebuah organisasi. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. SIM adalah sistem yang terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan juga personil untuk mengolah informasi. Tujuannya membantu organisasi mengumpulkan, mengolah, dan menjanjikan data sehingga bisa mendukung pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan tepat waktu. Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Information System Strategy atau ISS, yaitu menentukan kebutuhan informasi organisasi agar informasi yang dihasilkan itu jauh lebih relevan, layak, dan berkualitas. Kemudian Information Technology Strategy atau ITS, yaitu strategi penerapan teknologi informasi supaya sistem informasinya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, Information Management Strategy, yaitu IMS, yaitu menentukan prosedur siapa individu atau unit dalam organisasi yang bertanggung jawab mengelola sistem informasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada fase pengolahan data, yaitu komputer dulunya hanya dipakai untuk mengolah data akuntansi yang sifatnya sangat terbatas. Kemudian yang kedua ada fase informasi, yaitu komputer mulai digunakan untuk menghasilkan informasi yang bisa membantu manajer, bukan cuma data mentahnya saja. Kemudian yang ketiga ada fase pendukung keputusan atau disingkat dengan DSS, yaitu sistem informasi khusus untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan tertentu. Yang keempat ada fase komunikasi, yaitu munculnya aplikasi yang mempermudah kerja kantor seperti email, telekonferensi, dan pengetikan otomatis. Yang kelima ada fase konsultasi. Komputer sudah bisa diprogramkan untuk berpikir dengan kecerdasan buatan, misalnya lewat sistem pakar yang memberikan solusi layaknya konsultan atau disebut dengan AI. Baik, selanjutnya adalah peran dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah mendukung operasional harian organisasi. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Yang keempat adalah menyediakan informasi yang cepat,
akurat, dan relevan untuk semua level manajemen. Baik, slide selanjutnya saya membahas tentang keunggulan sistem dari sebuah informasi manajemen. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan visibilitas. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Tantangan sistem informasi manajemen yang pertama, biaya yang dikeluarkan cukup besar dari biaya software maupun hardware-nya. Yang kedua, masih kurang tenaga ahli dalam teknologi dan teknologinya pasti kurang memadai kalau misalkan perubahan dari sistem lama ke baru. Yang ketiga, kadang karyawan ini gak siap nih menerima perubahan sistem informasi manajemen. Selain itu, adanya data dan keamanan yang harus dijaga supaya sistem informasi manajemen tetap berjalan lancar. Jadi cost-nya juga yang dikeluarkan mungkin cukup besar. Selanjutnya, sistem informasi manajemen memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama pastinya perencanaan nih, menyusun strategi agar tujuan organisasi atau perusahaan ini tercapai. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur struktur dan sistem kerja per divisi supaya efisien. Yang ketiga, pastinya pelaksanaan nih, bagaimana menjalankan rencana dengan tanggung jawab per masing-masing stakeholder. Yang keempat, pengawasan. Jadi untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan target dan kondisi pasar yang sudah direncanakan sesuai dengan sistem informasi manajemen yang mau dibuat dan dilaksanakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus yang ada di PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora ini adalah produsen makanan dan minuman dengan skala besar. Pabriknya tersebar di berbagai wilayah, terus jaringan domestik dan internasional juga luas. Mayora membutuhkan sistem pengelolaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Selanjutnya, Mayora menghadapi beberapa masalah utama. Pertama, data distribusi dan stok tidak tersedia secara real time sehingga koordinasi antar divisi menjadi terlambat. Kedua, setiap divisi menggunakan sistem yang berbeda-beda, membuat laporan penjualan sering terlambat dan keputusan manajemen kurang tepat karena data yang tidak lengkap. Selanjutnya, sistem informasi yang dibangun oleh PT Mayora Indah Tbk dimulai dari analisis kebutuhan, menentukan alur kerja, data stok, penjualan, dan biaya. Kemudian dilakukan perancangan database pusat, tampilan aplikasi, serta hak akses pengguna. Selanjutnya, tahapan pengembangan yaitu menggabungkan ERP dengan aplikasi mobile, termasuk integrasi GPS untuk distribusi domestik dan internasional. Dan yang terakhir, implementasi dan pelatihan dimulai dari uji coba pada pilot project, pelatihan karyawan, hingga penerapan penuh di seluruh divisi. Penerapan sistem informasi manajemen di PT Mayora membantu menghubungkan semua divisi dalam satu sistem terpadu. Dari data penjualan, gudang, dan produksi masuk secara otomatis di sistem ERP berbasis Cloud. Sales input lewat aplikasi mobile, kemudian gudang update stok real time, dan pabrik melaporkan hasil produksi harian. Sistem ini mengelola data menjadi informasi yang mudah dibaca lewat dashboard berisi grafik penjualan, stok, keuangan secara real time. Selain itu, sistem juga memberikan notifikasi otomatis jika stok menipis atau permintaan meningkat, sehingga manajemen bisa cepat mengambil keputusan. Dengan penerapan SIM ini, proses kerja di Mayora jadi lebih cepat, akurat, dan efisien.